beribadah kepada Tuhan sebagai suatu nilai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah pelihara kita, Dia jauhkan kita dari segala persoalan dan masalah. Amin. Layakkah kita untuk mengucap syukur? Yes. Pantaskah kita mengucap syukur? Yes. Justru itulah kita ada. Nah, hari ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya boleh menyampaikan tentang keluarga yang berkenan. Kenapa saya mau bicara tentang keluarga? Ingat, lembaga yang tertua yang Tuhan ciptakan adalah sebuah keluarga. Dan hati-hati, lembaga ini yang paling diincar oleh iblis. Iblis akan mengincar keluarga-keluarga karena memang kalau keluarga lumpuh, maka semuanya pun akan ikut lumpuh. Kalau keluarga hancur, maka mudah menghancurkan kekristenan juga. Maka hati-hati ketika kita diberi kesempatan untuk menjadi satu keluarga. Tuhan izinkan kita berkeluarga, Tuhan izinkan kita membentuk sebuah keluarga, maka kita harus pegang teguh, pegang sungguh-sungguh supaya kita tetap bertahan sampai akhir. Amin. Jangan senang dengan pada masa mudamu dengan istri mudamu, bukan. Senang di masa mudamu bersama dengan Tuhan. Haleluya. 1 Tawarik 17 ayat 27, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya, sebab engkau yang diberkati untuk selamanya. Katakan amin. Amin. Keluarga hambamu tetap ada di hadapanmu. Oleh karena itu, apa yang kita hasilkan lagi-lagi adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita jauh dari hati Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Tidak mungkin. Kita tidak bisa bikin apa-apa kalau kita tidak ada di hatinya Tuhan. Tapi kalau kita ada di hatinya Tuhan, membawa keluarga kita juga bersama dengan Tuhan, betapa senangnya Tuhan. Allah memulai pelayanannya, Allah memulai dalam penyelamatannya lewat sebuah keluarga. Maka tidak heran hari ini iblis berlomba-lomba menjatuhkan keluarga-keluarga. Hari ini iblis berlomba-lomba meruntuhkan sebuah keluarga. Jadi kita harus hati-hati dengan keluarga kita. Karena kita menjadi incaran iblis. Kasih tahu diri kalian, kita ini incaran iblis. Kita ini incaran iblis. Iblis selalu mengincar keluarga, ada saja. Keluarga hamba Tuhan juga dihancurkan dari keluarga. Rasa ketidakpuasan, rasa kekecewaan selalu ditimbulkan. Persoalan dengan anak, rasa tidak puas dengan pasangannya, selalu merasakan kekurangan dari pasangannya, dan itu selalu disodorkan iblis untuk kita menggugatnya Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau ini terus-menerus terjadi, Kristen akan habis. Kenapa? Karena keluarga-keluarga yang tidak dipulihkan justru ini akan menjadi persoalan besar bagi gereja Tuhan. Maka kenapa saya bilang harus menjadi keluarga yang berkenan? Keluarga yang ada di dalam gereja belum tentu menjadi keluarga yang berkenan. Keluarga yang berkenan adalah keluarga yang ada di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Keluarga yang ada di mukanya Tuhan. Keluarga yang ada bersama dengan Tuhan. Keluarga yang intim dengan Tuhan. Keluarga yang bersekutu dengan Tuhan. Itulah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat apa keluarga di mata Tuhan. Yang pertama, keluarga adalah tempat kudus, tempat yang dikhususkan Tuhan. Jadi jangan pernah kita bawa ketidakkekudusan dalam keluarga kita. Kita akan berdosa. Jangan sampai engkau membawa keluarga saudara salah-salah. Jangan sampai engkau membawa keluarga ini menjadi hancur karena tangan saudara, karena ulah saudara, karena kehidupan saudara. Kenapa kita harus diberkati dalam gereja? Supaya persekutuan kita itu menjadi kudus. Kita bersumpah di hadapan Tuhan, kita bersumpah di hadapan jemaat untuk menjadi keluarga yang tetap menjaga kekudusan. Ini seringkali lupa. Teringat pada saat kita mau menikah saja. Tapi ketika kita sudah lewati waktu, selesai, selingkuh, zina, di mana saja terjadi, begitu hebat. Jangan heran. Kenapa tak dimulai dari jemaat? Kenapa yang dikasih contoh musik hamba-hamba Tuhan? Ya itulah iblis. Kalau hamba Tuhan jaga, jemaatnya juga akan ikut jaga. Dia akan kasih pandangan. Pendeta aja lemah, apalagi saya. Pendeta aja bisa, kenapa saya enggak? Iblis ini pandai sekali mengolah sesuatu untuk saudara bisa cerna dan dianggap sebagai paham yang benar.
kita dengan benar. Jangan kita berpaling dari kebenaran-kebenaran itu. Kita tahu yang benar tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu yang betul di hadapan Tuhan tapi kita tidak mengerjakannya. Dan hari ini Bapak sudah mengerti, anak-anak muda itu sudah mengerti bahwa keluarga adalah incaran nomor satunya iblis untuk kita dikalahkan. Kepahitan dengan keluarga, sakit hati dengan orang tua, keluarga. Lagi-lagi keluarga terus dibungkus. Untuk apa? Untuk kita lemah. Sadar tidak sadar kita sedang dijoroki. Sadar tidak sadar kita sedang diarahkan, digiring masuk di dalam kerajaan iblis. Kalau saudara tidak peka, kita tidak peka, habis. Keluarga-keluarga hari ini penting untuk menjadi kita tengok. Sebenarnya keluarga di mata Tuhan kita ini kudus. Kita dikhususkan membawa perjanjian, membawa kovenan Tuhan untuk kita bisa diselamatkan. Bagaimana kita bisa pergi ke Yudea? Bagaimana kita bisa pergi ke Samaria? Sedangkan di Yerusalem kita banyak masalah yang tidak pernah berhenti. Yerusalem adalah kota yang pertama harus kita tuju. Sebagaimana firman Tuhan katakan Kisah Rasul 1 ke 8, kalau Roh Kudus itu atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Justru Yerusalem dikocak-kacir terlebih dahulu supaya saudara tidak bisa berangkat ke Yudea. Selesai hidup kita di Yerusalem, selesai juga pandangan orang tentang kekristenan, bahwa kekristenan itu gampang banget untuk dikalahkan. Kita belum masuk pada radikal. Kita belum masuk di dalam konsep untuk berpikir khusus bagi Tuhan. Urusan pribadi kita saja masih belum kita bereskan. Kita masih punya kebencian, kita masih punya amarah, kita masih punya dendam. Ini tidak baik terus dibiarkan dalam sebuah keluarga. Ada seorang istri terintimidasi terus dalam hidupnya. Suaminya selalu main kasar. Suaminya selalu main pukul. Tiba-tiba si istri mengalami depresi yang luar biasa. Lalu tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Datang seorang pendeta. Dalam khotbahnya memuji-puji pendeta suaminya ini, bahwa dia orang benar. Satu ketika kesaksian, wanita yang menjadi istrinya ini, dia nggak tahan lagi. Semua orang mengatakan suaminya orang baik, suaminya orang baik, suaminya orang baik. Tapi dia ambil mic ketika di kesaksian dia katakan, Bapak Ibu, maaf. Semua orang di tempat ini tertipu dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Suami saya ini ringan tangan, kata-katanya ini kasar, dan saya pun bukan dianggap sebagai manusia tapi seperti binatang. Bukan hanya tangan yang bisa mendarat di muka saya, tapi kakinya pun bisa mendarat di muka saya. Semua jemaat terkaget-kaget. Bisa dibayangkan kisah kehidupan kita seburuk itukah orang Kristen? Kita gak bisa tutup-tutupi. Ketidakbenaran itu tidak bertahan lama. Katakan, ketidakbenaran itu tidak bertahan lama. Ketika ketidakbenaran itu bertahan lama, Kebohongan itu akan terbuka. kebohongan itu akan terbuka. Semua tidak ada yang bisa dipalsukan ketika kehidupan itu terus berjalan. Saudara-saudara ingat, kenapa Tuhan mau kita menjadi keluarga yang khusus dan kudus? Supaya kita ingat lagi, remind kembali apa yang pernah kita janjikan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mengkreasikan tanggung jawab. Kalau kita mau lihat orang itu bertanggung jawab atau tidak, lihat dari keluarga. Baik dalam pelayanan, baik dalam komitmen, baik dalam konsisten, dalam melayani Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, pekerja Tuhan. Lihat, itu akan nampak dari tanggung jawabnya di rumah. Kalau di rumah tanggung jawabnya itu saja tidak beres, tanggung jawabnya itu gagal, maka ke depannya pun tanggung jawabnya itu tidak berjalan dengan baik. Itu dimulai dari sebuah keluarga. Yang ketiga, keluarga adalah belajar tentang komitmen. Bagaimana kita belajar untuk menepati janji, mengapresiasikan janji, baik dalam suka, baik dalam duka, baik waktu sakit, waktu miskin. Itu seringkali lancar karena apa? Baru pengen menikah dan buru-buru mau menikah. Tapi apakah kita bisa bertahan ketika salah satu pasangan kita sakit? Saya mendengar ada satu pasangan
Ketika dia tahu suaminya sakit, istrinya pergi meninggalkan dia, kawin lagi dengan pria lain. Karena dia anggap bahwa saya berkawin dengan orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa bikin apa-apa, dan saya tidak mau habiskan hidup saya hanya ngurusi dia. Sakit kan saudara? Bahkan ketika dia menikah, ada lagi menikah, tidak dapat anak, dia ganti pasangan karena dianggap mandul. Sering terjadi seperti itu. Mari konsep dalam sebuah keluarga yang berkenan bukan hanya hal seperti itu. Ingat, kita harus bertahan. Kita ini adalah manusia yang sementara. Kenapa yang nggak sementara bikin bagus? Kenapa yang sementara ini nggak bikin yang terbaik? Kadang kita nggak sadar kita ini sementara, tapi pengennya ngelawan terus. Hidup kita ini sementara. Hidup kita ini nggak ada yang tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Tapi kenapa nggak dibikin bagus? Kenapa nggak dibikin menarik hati Tuhan? Kalau sampai Tuhan bisa berkata kepada Ayub, apakah engkau melihat hambaku yang saleh, yang kudus, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Itu dikatakan Tuhan kepada Ayub 4 hal ini. Why, kenapa nggak kita lakukan buat pribadi kita lepas pribadi? Banyak orang saya sayangkan adalah sudah jelas hidup ini sementara, tapi disia-siakan. Siapa yang bisa katakan kita ini hidup kekal? Mazmur dikatakan 70-80, selesai kesusahan, penderitaan yang akan menjadi nikmat dalam hidup kita. Kita baru 50 saja, 60 sudah bikin macam kacau lagi hidup kita. Bahkan bikin kacau anak orang, bikin kacau istri kita, bikin kacau anak-anak kita. Hati-hati. Semua hidupmu ada pertanggungan jawab. Siapa bilang hidup mati selesai? Omong kosong. Kalau hidup mati selesai, tidak akan ada pemberitaan firman Tuhan. Ngapain lagi khotbah-khotbah? Loh, kamu udah selesai, sudah. Justru ada gereja, kita dibenarkan. Gereja berasal dari kata eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk pada terang yang ajaib. Kenapa? Supaya jumpa Tuhan. Bukan bikin kacau hidup. Sadar tidak sadar ini terlarut dan begitu saja dilewati. Kalau kita sadar hari ini, saya tidak sedang marahi saudara, tapi saya sedang melengkapi apa yang sudah pelajari. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sementara. Bikin cantik di hadapan Tuhan, bikin harum di hadapan Tuhan, bikin Tuhan menarik hati saudara. Itulah maunya Tuhan. Yang keempat, penundukan diri. Seorang anak kenapa jadi frontal dan brutal? Saudara pasti kenal Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang pemuda berkebangsaan Jerman yang dahulu adalah seorang Kristen. Tapi kenapa dia menjadi seorang pembunuh? Bahkan 6 juta orang, 2 juta di antara mereka adalah anak-anak dibunuh oleh Adolf Hitler. Kenapa dia tidak memiliki penundukan diri? Karena orang tuanya kalau memukul dia habis, disikat habis-habisan, sampai akhirnya dia kecewa. Ayah Adolf Hitler adalah seorang bangsa Yahudi. Di dalam hidupnya dia benci dengan 3 orang Yahudi dalam hidupnya. Yang pertama adalah papanya. Sejak usia 13 tahun Adolf Hitler sudah pengen membunuh bapaknya sendiri. Kenapa? Karena terlalu keras dalam mendidik dia. Dia tidak mampu untuk melakukan penundukan diri kepada orang tuanya karena orang tuanya sudah mendidiknya dengan keras. Kristenan yang bicara tentang kasih itu bubar. Kekristenan yang bicara tentang kasih itu sepertinya tidak ada, tidak nyata. Orang kedua Yahudi yang membuat sakit hati dari Adolf Hitler adalah istrinya. Pada saat dia pergi, istrinya berselingkuh dan meninggalkan dia. Sakit hati kedua yang dimiliki oleh Adolf Hitler. Waktu dia pulang, dia tidak mendapatkan istrinya. Yang ada hanya secari kertas meninggalkan kabar bahwa dia telah meninggalkan Adolf Hitler. Kecewa yang kedua kalinya. Yang ketiga, pada masa
senggangnya dia mungkin kekosongan hati. Dia berhubungan dengan wanita tunasusila. Dan sayangnya wanita tunasusila itu menghantarkan penyakit AIDS kepada Adolf Hitler. Sampai pada akhirnya Adolf Hitler tidak punya keturunan gara-gara perempuan ini menulari penyakit AIDS. Kecewa yang ketiga, dan kebetulan wanita itu adalah wanita Yahudi. Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya kehidupan dia selama ini. Dampak akibat yang dia lakukan karena dampak kehidupan yang dikerjakan karena sudah seringkali rasa untuk kita bisa melakukan itu karena sudah terlalu besarnya kekecewaan kita, itu mengubur semuanya keluarga di mata Tuhan. Maka kita penting hari ini untuk ada di tempat ini. Yang kelima, keluarga adalah tempat mengampuni. Saudara-saudara, maka orang tua tidak pernah berdendam dengan anak-anak yang berbuat salah. Lihat kisah si sulung dan si bungsu. Apa yang dilakukan oleh ayahnya ketika si bungsu kembali? Merangkumnya, saudara, bukan memarahinya. Tapi kali ini orang tua seringkali marah adalah salah satu cara yang terbaik untuk membenarkan anaknya. Tidak benar. Marah bukan salah satu cara yang terbaik untuk membereskan anak kita. Salah. Nasihat yang paling penting bukan marah. Di Australia banyak anak-anak Indonesia hari ini tidak mau belajar bahasa Indonesia. Hari ini anak-anak Indonesia yang lahir di sana, dari orang-orang Indonesia yang lahir di Australia, mereka tidak pernah mau belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Alasannya sangat menggelitik sekali. Karena bahasa Indonesia selalu dipakai hanya untuk marah-marah dia. Jadi mereka anggap bahasa Indonesia tidak perlu. Kalau orang-orang Australia kalau marah sama anaknya, cukup kata satu, please, cuma itu. Nyaman buat mereka, karena kata please. Kalau kita, lu gak tahu ya, kalau kayak gini, lu begini-begini, gua makan kasih ini. Selesai dia, aduh, pusing. Jadi pengalaman yang penting, kenapa orang Australia anak-anaknya tidak mau belajar bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia selalu dipakai hanya untuk marah-marah dan ngomel-ngomel. Dan mereka langsung pakai no Indonesian language. Sadar tidak sadar kita kayak gitu. Bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Kerap dalam kehidupan kita itulah yang terjadi. Marah adalah salah satu solusi. Ternyata bukan. Maka anak-anak muda ketika engkau menikah, buang kebiasaan orang tua kita dulu marah anak sampai habis. Pagi marah, siang marah, sore marah, besok pagi juga masih marah. Ampuni Bilang kami. sama-sama, darah Yesus. Darah Yesus. Ampuni aku Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kita pikir itu adalah salah satu solusi terbaik untuk kita bisa bikin beres. No, jangan harap. Ternyata saya tanya setelah saudara marah, anak bikin salah lagi nggak? Bikin. Bikin. Kenapa? Berarti saudara punya formula salah. Kenapa orang luar negeri bisa bikin anaknya baik? Dia bikin bukan marah. Please, please, udah cukup. Kedengeran juga enak. Please. Kalau kita, lu gak tahu diri lu ya kalau tahu kayak gini. Marah dulu waktu masih muda begini. Oh, selesai deh. Aduh. Maka penerapan keluarga seringkali menjadi tempat tanggung jawab, pengampuni, kosong. Karena mamanya gerejanya suci, pimpin puji-pujian begitu hebat. Malaikat juga lompat-lompat dengan mamanya pujian. Tapi kalau di rumah mamanya ngomel, ABCD. Mudah-mudahan ini tidak ya. Maksud saya tidak salah lagi. Mudah-mudahan ibu tidak salah lagi. Amin. Amin. Apa kita perlu salibkan? Loh, ini bukan secara kebetulan dalam keluarga kita menampilkan hal yang seperti ini. Mari kita rubah. Yang udah gak benar jangan kita jalankan terus. Mari kita kan di dalam firman Tuhan 2-3-16 katakan firman itu kan memperbaiki kelakuan yang salah. Bukan salah jadi salah, salah jadi benar. Dan yang keenam katakan integritas. Lihat, Pak,
baik, tunjukkan integritas. Keluarga di mana Tuhan bicara integritas. Jangan kau nasihati anak jangan merokok, tapi tanganmu dipegang rokok. Jangan suruh anak membaca Alkitab, tapi engkau tak pernah baca Alkitab. Jangan suruh anak berdoa kalau engkau sendiri tidak pernah mau berdoa. Integritas, luar dalam sama. Amin. Waktu seminar saya katakan ibadah yang paling sungguh-sungguh, yang paling serius, yang paling bernilai bukan 2 jam di tempat ini, tapi 22 jam setelah kita keluar dari gereja. Ibadah yang sesungguhnya bukan 2 jam ketika kita ada di ruangan ini, tapi 22 jam setelah kita keluar. Bagaimana itu namanya ibadah? Sudahkah kita mencerminkan? Ingat, kita ini video berjalannya Tuhan. Kita ini iklannya Tuhan. Kita ini surat yang terbuka Kristus. Kita ini kawan sekeranya Tuhan. Nggak salah kalau kadang-kadang kita katanya orang Kristen kok kayak gitu, katanya orang Kristen kok kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak merasa menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Kita nggak merasa menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Surat yang terbuka. Mari sadari bahwa kita integritas bukan hanya baik di dalam, tapi integritas baik di dalam, baik juga di luar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dikasihi dan mengasihi. Kita harus ingat keluarga itu dikasih dan mengasihi. Maka keluarga harus penuh dengan pengampunan. Tidak mungkin kita menghukum anak sampai habis-habisan. Jangan kau ulangi penyakit yang pernah terjadi dulu kepada anak-anak kita. Dulu papa, kalau salah papa diikat di atas pohon, diikat dengan ikat pinggang, lalu dijalankan semut rang-rang jalan ke tubuhnya. Boleh dulu, tapi tidak ikut tampilkan buat anakku saat ini. Ini adalah zaman dikasih dan mengasihi. Ketika dia mengenal kasih dari orang tuanya, dia mengenal mengasihi dari orang tuanya, maka turun kepada anak-anak dan putra-putri kita. Bukankah itu yang menjadi kesukaannya Tuhan? Klik. Prinsip perkenalan Tuhan dalam keluarga adalah apa? Tetap ada di hadapannya selama-lamanya. Klik. Tetap ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Itulah prinsip. Saudara tidak akan pernah melarikan diri dari apa yang menjadi prinsipnya Tuhan. Jadilah keluarga-keluarga yang berkenan. Maka saya cuma bilang gini, Pak, Bu, suami kalau istri mau hormat, istri mau tunduk kepada saudara harus kasih 3 jam. Apa? 3 jam. 3 jam. Suami kalau istri mau tunduk harus kasih dia 3 jam. Istri harus dikasih 3 jam. Yang kedua, dimanja. Istri itu harus dimanja. Bangun pagi, Mama I love you. Manja. Mama cantik banget. Mama belum mandi tapi Mama cantik. Luar biasa, dimanja. Ya. Jangan bilang darling I love you, darling I love you. Kapan terakhir suamimu bilang I love you sama kamu? Halo ibu-ibu, kapan terakhir suamimu bilang I love you? Waktu ulang tahun, buset. Jangan kau bilang hari ini I miss you, tapi besok bilang I hate you. Mari kita mulai manja istri. Itu syarat kalau istri mau tunduk sama suami. Yang kedua, dipuja. Dipuja. Dia masak apapun mungkin terlalu banyak garamnya, tetap mami paling enak masak dia ini. Jangan dihina. Istri masak keasinan langsung diteriakin mau kawin lagi loh. Jangan. Istri terus harus dipuja. Yang pertama apa? Dimanja. Yang kedua dipuja. Kasih. Istri gunting rambut. Yang ditanya baunya berapa? Berapa baunya? Mahal kali kau. Aku gunting cuma 20.000. Kamu gunting 100.000. Aku bisa 5 bulan. Itulah wanita. Halo, masa ganti lipstiknya mau kasih dam-dam? Gak mungkin kan? Inilah wanita, dipujalah. Kalau dia dandan dikit jangan sampai. Jadikan itu adalah pria yang pertama mengucapkan istrimu paling cantik. Jangan jemaat Tuhan yang bilang istrimu cantik. Nanti dia pulang keki.
Dia bilang apa? Semua orang bilang cantik. Pak pendeta bilang aku cantik. Pak gembala bilang aku cantik. Tapi suamiku cemberut aja. Mudah-mudahan orangnya nggak ada di sini. Ada bilang gue kenal banget tuh orang. Dan yang ketiga, yang pertama apa? Belanja. Dimanja. Yang kedua, Puja. yang ketiga, kasih uang belanja. Kau jangan makan enak tapi lupa kasih uang belanja. Harus kasih apa? Uang belanja. Uang belanja. Amin. Amin. Hidup istri-istri? Hidup. Namanya juga suami. S semua. U uangnya. A adalah milik istri. Jadi suami apa? Semua uangnya adalah milik hidup istri-istri. Merdeka. Merdeka. Yang ngomong lanang. Istri apa? Ikut suami merasa indah. Karena apa? Uangnya milik istri. Kok iya dong? Jangan kasih anak orang makan yang gak enak-enak terus, istri lah. Men. Amin. Saya sudah mulai istri mulai pada senyum-senyum semuanya. Oh, terima kasih Tuhan. Ini namanya perkenanan Tuhan datang. Sehingga suami beta nanti kalau pulang saya kasih Papa ingat S UAMI. Semua uang kau milik istri. Haleluya, darah Yesus. Klik. Kapan terakhir kita bisa bersama dengan keluarga? Kadang-kadang hal ini kecil, hanya foto, hanya kebersamaan, tapi mulailah makan bersama, ngobrol bersama, pergi sama-sama. Saya pikir ini adalah sesuatu cara yang kadang-kadang orang Kristen lupakan. Jangan cuma kebersamaan hanya di dalam gereja saja, tapi di waktu luang, izinkan engkau bisa ada kebersamaan dengan anak-anakmu. Saya percaya kalau engkau jadi orang tua yang sangat memperhatikan. Saya nggak suruh istri yang paling punya kerja berat untuk menjaga keluarga berkenan adalah suami. Halo, yang menjaga keluarga berkenan di hadapan Tuhan adalah suami-suami. Jangan sampai kau menjadi pemimpin keluarga yang gagal. Jangan sampai kau menjadi pemimpin keluarga yang gagal karena engkau tidak bisa menciptakan surga dalam keluargamu. Jangan suami-suami kau menjadikan keluargamu menjadi neraka bagi anak-anakmu dan isinya, tapi jadikan surga turun atas rumah tangga. Ini harus menjadi komitmen kita. Pak Jenny bilang katanya tadi kemarin waktu dia bilang ada pria umur 34 tahun di Kupang ini, mereka tidak mau menikah. Kenapa? Mereka nggak mau bertanggung jawab. Ada kalau sibuk nanti kalau sudah beristri inilah itulah. Betul. Memang itu. Maka oleh karena itu tetaplah kita bertahan, karena kita nggak bisa batalkan apa yang sudah Tuhan katakan. Oh, manusia akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istri, menjadi satu daging. Dan itu yang Tuhan inginkan keluarga. Kita nggak boleh lepas daripada kehendak Tuhan, tapi kita jadikan itu menjadi suatu perjalanan kehidupan kita. Memang ada suka dan duka. Lalu apakah dalam berkenannya kehidupan keluarga kita dengan Tuhan tidak ada tantangan? Banyak. Ada 7 tantangan yang kita akan hadapi ketika kita menjadikan keluarga kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, iblis. Iblis adalah salah satu tokoh yang seringkali membuat keluarga-keluarga ini berantakan. Yang kedua adalah pergaulan dari komunitas kita. Hati-hati. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Siapa yang bergaul dengan orang bebal, dia menjadi malang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kau suami-suami jangan suka bergaul dengan tukang-tukang selingkuh. Pasti engkau ikut-ikutan selingkuh. Jangan kau dekat-dekat dengan pembohong, maka engkau akan menjadi seorang pembohong. Jangan dekat-dekat dengan penjudi, maka engkau akan menjadi penjudi. Jangan dekat-dekat engkau dengan orang-orang yang suka ngomong kotor, maka engkau akan menjadi orang-orang yang terbiasa ngomong kotor. Betul, saudara. Anak kita dulu nggak bisa ngomong apa-apa, tapi pas di sekolah kok anak ini bisa ngomong kayak gitu. Tiba-tiba kok anak saya bisa ngomong
kita apa? Komunitas. Kalau kita tidak bisa menjaga baik, kita akan terseret oleh komunitas yang kuat. Kita penting untuk menjaga komunitas supaya jangan sampai kita terbawa arus. Kekhawatiran, keraguan, kecewa dan kepahitan, tidak mengampuni. Ini seringkali menjadi tantangan. Suami istri harusnya mudah untuk mengampuni, tapi ada istri dan suami yang sampai 7 tahun tidak mau memaafkan. Marah. Ini saya nggak beres. Saudara, kalau ada istri saudara 1 hari aja kamu ngomong sama saudara, lapor pendeta, lapor Pak Gembala, lapor Ibu Gembala, telepon Bu Gembala, Pak Gembala, istri saya sudah nggak ngomong 24 jam. Padahal firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam, tapi dia sudah mau terbenam 2 kali. Biar Pak Pendeta nama Ibu Pendeta tumpang tangan, kalau nggak puas tumpang kaki. Nggak mau tumpang kaki, tumpang tindih. Mari kita latih di kehidupan kita. Jangan sampai saudara mulai membiarkan ketika 1 hari full. Saya sama istri nggak pernah marah sampai 1 hari, Pak. Itu praktik hidup saya. Saya berani ngomong begini karena saya nggak pernah marah lebih dari 1 hari, Pak. Dan 1 hari itu nggak sampai 24 jam, Pak. Saya paling pandai untuk membuat 1 rayuan pulau kelapa. Saya akan rayu istri saya sampai dia tersenyum, Pak. Saya pun, Pak, seperti Raja Daud gila, Pak, kadang-kadang. Tapi hanya untuk membuat istri saya tersenyum. Itu saya lakukan. Saya nggak pernah biarkan marah sampai 2 hari. Jadi Bapak Ibu kalau sudah marah sampai 2 hari harus telepon Gembala, minta doa. Yang tadi katakan tumpang tangan. Kalau kurang tumpang kaki. Kalau kurang lagi tumpang tindih. Beres. Malas berdoa itu kunci. Ingat Dr. Paul Choyong ketika jemaat ada masalah datang sama dia ingin konseling. Cuma 3 ditanya. Bagaimana jam doa? Bagaimana kamu berdoa? Kapan terakhir kamu berdoa? Cuma 3, doa. Ingat, musuh yang paling besar adalah lihat orang-orang yang lepaskan diri dengan Tuhan banyak masalah. Tapi kalau orang yang melekat dengan Tuhan sedikit masalah. Walaupun ada masalah, Tuhan kasih kekuatan melepaskan masalah. Sombong, angkuh, merasa dia hebat hari ini keluarganya karena dia S1, S2, S3, S4, S5, profesor kabulator bocor. Dia merasa udah paling pintar. Dia kaya ini bukan karena hebatnya doa, tapi dia merasa hebatnya ini karena dia punya karir dan kepintaran dia. Hati-hati. Warga yang sombong lupa gereja ini cuma untuk minta kawin. Habis kawin muntaber, mundur teratur tanpa berita. Di sini tidak ada, bilang tidak ada yang ngaku. Banyak orang habis dinikahkan, pendeta angkat tangan keluar, masih gereja 2 minggu. Sisanya muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Betul Gembala? Ada kayak gitu? Oh, kalau banyak, kasihan banget. Hai jemaat-jemaat, jangan kau lakukan hamba Tuhan. Amin. Ingat, dia bukan penghulu yang kau datangi hanya 1 kali. Dia hamba Tuhan. Ya, jangan habis manis sempat dilempar, bukan dilepeh, dilempar lebih sakit. Tapi di sini wajah-wajahnya nggak ada. Semua yang penuh dengan kemuliaan. Saya nggak salah hari ini khotbah ini supaya jemaat saudara yang akan kabur nggak jadi. Jangan malu, bukan malu sama saya tapi malu sama Tuhan Yesus. Amin. Jangan malu sama manusia. Ya saudara jangan takut sama manusia, lebih takut sama Tuhan. Kalau saudara takut sama manusia maka gampang ngumpet-ngumpet aja selesai. Bisa apa dia kalau kita nggak ke gereja lagi? Manusia ini punya free will, kebebasan pilihan. Mau setia nggak setia free will, mau rajin nggak rajin free will. Maka Tuhan kasih free will buat kita semuanya, dan free will Tuhan itu harus dijaga dengan baik supaya jangan sampai kita berdosa. Amin. 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 Supaya kita jangan berdosa. Yakobus
jumlah jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, berdosa. Kita lihat Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bersabar teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah. Amin. Amin. Kata hendak harusnya begitu, harusnya begitu. Jadi kalau saudara Tuhan suruh kita, jangan kita tolak. Bagaimana tetap ada di dalam perkenanan Tuhan? Ada 8. Kita baca cepat saja. Klik mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yuk sama-sama. Yang kedua, Bekerja bersama dengan Tuhan senantiasa, tinggal bersamanya, hidup bersamanya, berjalan bersamanya, patuh dan taat apa yang Dia mau, menaruh rasa percaya senantiasa, memiliki keintiman dengannya. Amin. Amin. Itu akan menjadi mudah buat kita. Ayatnya dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Kita baca lagi bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, Aku mendengarkan engkau, pada dan hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah Hari penyelamatan itu. tepuk tangan bagi Allah. Keluarga-keluarga, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Apabila engkau hari ini ada peristiwa apapun, Tuhan akan menolong engkau. Cara Tuhan itu lengkap. Kasih Tuhan itu variabel. Dia selamatkan kita, Dia berkati kita, Dia juga lindungi kita, bahkan bawa kita masuk dalam surga. Cara Tuhan indah pada waktunya itu bukan omong kosong, itu betul terjadi. Saya percaya cuma Tuhan tempat ini punya excited yang sungguh-sungguh sama Tuhan, serius sama Tuhan, percaya Tuhan tidak sekali-kali mau meninggalkan kita, Dia akan selalu mencapai kita. Amin. Syarat mutlak yang harus saudara miliki untuk saudara tetap menjaga perkenan itu, jaga hati, jangan pernah lupa, dan terus miliki iman. Ini konsisten kita harus ada. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa melupakan, supaya ini boleh menjadi masuk rancangan Tuhan yang kuat untuk hidup saudara makin berkenan. Lalu saudara tanya, Pak Yoel, apakah ada keuntungan kalau saya ada dalam keluarga yang berkenan? Pasti ada. Bilang sama-sama, pasti ada. Pasti ada. Semua yang hidup dalam perkenanan Tuhan pasti ada. Yang pertama, mempunyai damai sejahtera. Shalom Tuhan akan turun dalam keluargamu. Damai sejahtera akan ada dalam keluargamu. Kita tidak pernah diragukan lagi dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya Lukas 2 ayat 14, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang berkenan akan selalu mendapatkan damai sejahtera. Jadi kita mau lagi nggak mau berkenan? Tadi sudah dikasih tahu bagaimana berkenan. Ada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, hidup, komitmen, miliki iman. Itu yang Tuhan punya mau. Apa yang kedua? Mempunyai kebenaran. Kebenaran ini salah satu ciri kerajaan Allah. Isi kerajaan Allah apa sih? Kuasa, damai sejahtera, kasih, kebenaran. Itu harus kita miliki. Supaya kuasa, sukacita, damai sejahtera dan kebenaran itu menjadi milik saudara. Dan kalau ada kebenaran, hidup kita menjadi mudah. Pendeta tidak harus lagi kasih pagar-pagar, ketentuan-ketentuan, tata tertib buat jemaat-jemaatnya. Karena apa? Sudah hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kebenaran itu akan hadir buat kehidupan keluarga saudara. Itu yang terjadi. Kebenaran kalau sudah ada, mudah buat kita. Bilang sama kita, kalau kamu punya kebenaran, hidupmu jadi mudah. Kalau kamu punya kebenaran, hidupmu akan mudah. Waktu berbuat salah, dia nggak perlu lagi ada pendeta, tapi dia langsung respect dengan Tuhan. Amin. Saya salah. Wah, saya salah. Wah, saya minta ampun Tuhan. Dia langsung jujur seperti Raja Daud.
Raja Daud ngaku waktu dia bikin dosa. Kenapa? Ada kebenaran dalam hidupnya. Mau punya kebenaran? Dan orang yang kebenaran ada dalam hidupnya nggak gampang bikin dosa. Bilang kiri kanan, nggak gampang bikin dosa. Gak gampang bikin Jadi dosa. kalau masih bikin dosa berarti dia belum hidup Dalam kebenaran. Kita lihat ayatnya Yesaya 32 ayat 15 ke 17. Apa yang dampak kalau orang hidup benar? 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau orang selingkuh, demennya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Tenang nggak? Sejahtera nggak? Tidak. Hidupnya benar nggak? Tidak. Udah tahu kan? Kalau orang selingkuh maunya ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Tenang nggak? Tidak. Ada Pak Pendeta. Kenapa sih takut sama manusia? Kenapa nggak takut sama yang di atas? Tuh masalahnya manusia. Bila kasih tahu kiri kanannya, takutnya jangan sampai di samping, sama yang di atas. Amin. Ngapain mesti begini? Kenapa nggak begini? Kalau selingkuh, ada Pak Jerry. Oh, ada Ibu Gembala. Mari. Ada WL. Kenapa nggak takutnya sama Tuhan? Tapi kalau orang punya kebenaran, hidupnya tenang, damai sejahtera. Berkat yang masuk semakin besar. Tapi kalau orang ada nakal, berkatnya serap. Kenapa? Karena mulai gak jujur sama Tuhan. Siapa yang mau berkati orang gak jujur? Halo? Kamu mau kasih uang sama orang yang gak jujur? Kamu aja tahu mana yang benar, mana yang tidak. Apalagi Tuhan. Halo? Kalau hari ini berkatmu seret-seret, berarti kamu belum jujur. Bilang kiri kanan, berkatmu seret berarti belum jujur. Berkatmu seret berarti belum jujur. Harus kasih perpuluhan, kamu gak kasih perpuluhan, kamu gak jujur. Makanya kamu kurang terus. Uang Tuhan kamu curi. Ampuni aku Tuhan. Buru-buru minta ampun sebelum pulang kena ledek. Untuk Tuhan baik. Amin. Untuk Tuhan baik. Coba sekali bohong langsung ada bolong di sini. Muka kita bolong semuanya. Tuhan baik loh. Coba sekali bohong ada tanda hitam di sini. Coba 5 kali bohong, lumayan. Namanya Iwan, keluar namanya Iwan Tompel. Tepuk tangan lagi. Yang ketiga, yang terakhir, mempunyai kehidupan rohani yang berbeda. Kalau orang ada perkenanan rohani jadi beda. Doa nggak lagi disuruh-suruh, baca Alkitab nggak usah lagi disuruh-suruh, gereja nggak usah dibawel-bawelin, udah datang. Gereja mulai 7:30, 7:30 dia udah datang. Gua tersinggung lagi. Aduh, ini Pak Pendeta dipersiapkan untuk menyinggung. Nggak apa-apa saudara, saya tersinggung karena saya besok pulang. Biarlah Bapak Gembala dan Ibu Gembala menghadapi saudara. Saya serahkan terima itu. Coba suruh undang saya. Tapi saya gak ada janjian kita mau khotbah apa, gak ada janjian. Tapi saya cuma bilang di tempat Pak Jerry saya khotbah lain. Di sini saya melihat Tuhan saya mau kasih khotbah tentang ini. Itu saya Tuhan ikutin roh Tuhan. Kalau orang hidupnya ada dalam perkenan Tuhan, rohani jadi beda. Gak perlu lagi dipaksa-paksa. Gak perlu lagi gitu. Kita tuh kayaknya gembala kita bawel banget gitu. Padahal enggak. Harusnya saudara yang merasa takut saudara. Ya, mari cari Tuhan selama dia tidak ditemui. Carilah Tuhan maka kamu akan mendapat. Dan jangan kita pikir bahwa Tuhan butuh kita. Harusnya kita butuh Tuhan. Jangan kau pikir Tuhan butuh kita, tapi kita harus punya prinsip kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah.
Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 baca sama-sama 1 2 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan sedang membawa keluarga di dalam perkenanannya. Karena itu marilah kita perhatikan teladan dan orang-orang yang telah mengalami perkenanan Tuhan. Hidupilah apa yang mereka telah hidupi. Kita pasti disanggupkan untuk melakukan ketika tinggal diam di dalam Kristus. Seperti ranting yang tetap tinggal melekat kepada pokoknya. Saya udah mulai musik lagi ke depan.